Jadi kalau kita nyumpai orang cepat atau lambat, ya kata-kata kita itu akan sampai kepada yang ngomong. Syukur loh, misalnya ada orang bangkrut disyukurin, syukur misalnya. Itu tidak lama nanti itu orang bunyi itu dia juga akan bangkrut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi ta'ziyati man nazalat bi musibatun. Wa qala alaihi salam man azza musaban ay sabbara kana lahu mislu ajrihi. Wa alaika, dan tetaplah kamu ya akhi wahai saudaraku, bita'ziyati, kepada menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Man, pada orang, nazalat yang turun, bi dengan man, apa musibatun, musibah. Jadi kalau ada orang kena musibah, kita disunatkan untuk takziah, untuk menghibur orang tersebut. Kena musibah seperti kena penyakit, itu musibah. Kalau melihat orang yang kena penyakit tadi, kita hibur, kita beri gambaran yang bagus ke depannya, jangan ditakut-takuti. Atau musibah yang lain, ada orang bangkrut misalnya, itu kita takziahi, kita hibur, kita beri motivasi, harapan ke depannya. Itu juga kalau ada kematian, nah, kita takziahi, kita hibur, kita suruh bersabar dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man azza musaban ay sabbaraukan alau mislu ajri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orangnya, azza, yang menghibur, siapa man, musaban, kepada orang yang kena musibah. Ai sabarau, jelasnya menganjurkan sabar. Siapa man, menghibur, maksudnya disuruh bersabar. Ada tetangga kena musibah, nah, suruh bersabar. Karena maka ada, lau ada tetap baginya man,
mislu ajrihi, apa seumpama pahalanya orang yang kena musibah tadi. Jadi musibah itu pahalanya besar. Sakit sehari semalam itu pahalanya dihapus dosa setahun, diberi pahala ibadah setahun. Diceritakan dalam beberapa hadis, kalau orang itu sakit setiap hari dosanya diambil. Selama setahun dosanya diambil. Karena dosa itu ada yang satu kali duduk itu 10 tahun. Ya. Misalnya kita duduk ngomongin orang berzina, misalnya. Itu dosa zina itu kalau ditobati 40 tahun baru habis. Jadi ada dosa itu satu kali ucap nilainya 40 tahun. Nah, makanya biasanya orang yang seperti itu karena dia mau sholat, mau ibadah, dia disayang Allah, sebelum mati dia diberi sakit dulu untuk menghabiskan dosa. Jadi kata Nabi, kalau ada orang sakit itu setiap hari dosanya diambil setahun maksiat, kemudian ditambah ibadahnya setahun. Kalau misalnya umurnya belum habis, ya, sehat dia misalnya, maka pengambilan dosanya di stop. Berarti begitu dia sehat dosanya berkurang, pahalanya bertambah. Tapi kalau orang tadi sakit sampai mati, begitu dia mati maka semua dosanya diambil oleh Allah, lalu dibuang dosa itu ke laut. Nah, konon menurut ceritanya dari itulah Allah menciptakan buaya. Jadi buaya itu adalah wujud daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk dosa itu, pergi ke muara, temui buaya di situ. Begitulah kira-kira kalau dosa itu diwujudkan berupa makhluk tadi. Jadi kalau ada orang kena musibah, lalu kita datang suruh bersabar, kita hibur, maka kata Nabi, kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala yang didapatkan orang yang kena musibah tadi. Makanya sering-sering nengok orang sakit. Tapi jangan nengok doang, orang sekarang kalau nengok doang nggak bawa-bawa tambah sakit yang ditengok. Nah, jadi harus bawa-bawa juga, ya. Hanya nengok-nengok doang tambah ngeluh kepalanya. Nah, bawa-bawa apa kek? Nah, supaya orangnya segar. Ya. Wa iyyaka, kita teruskan. Wasama tatabi ahadin minal muslimina wa ya ai antafraha bima yanzilu bihi minal masaib. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, wasama tata, kepada menyumpai, ya. Kalau bahasa Jawanya nyosotno. Kalau bahasa Indonesianya menyumpai. Syukur loh, menyumpai itu. Bi'ahadin, dengan salah seorang minal muslimina, dari orang Islam. Waya, adapun samatah tadi yang termasuk menyumpai itu, antafraha adalah hendak gembira kamu, bima dengan perkara yunzila yang diturunkan apa ma, bi dengan ahad, minal masaibi dari beberapa musibah. Nah, tetangga kena musibah kita senang, itu sama dengan menyumpai. Itu yang dikatakan dengan samatah. Nah, samatah ini ibarat peluru yang ditembakkan akan kembali kepada pemiliknya. Jadi kalau kita nyumpai orang cepat atau lambat, ya, kata-kata kita itu akan sampai kepada yang ngomong. Syukur loh, misalnya ada orang bangkrut disyukurin. Syukur, misalnya. Itu tidak lama nanti itu orang bunyi itu dia juga akan bangkrut. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tuzhir asamata tabi akhika
fayu'afiyahu Allahu wa yabtalika. Nah, itu kata Nabi. Orang yang suka omong kotor, omong jelek, omong kasar, suka nyumpah-nyumpai orang, kata Nabi, la tuzhir, jangan melahirkan kamu, menzahirkan kamu, asama tata, kepada menyumpai, bi akhika, dengan saudaramu, wa yu'afiyahu, maka jadi sebab dari samatah tadi, menyumpai orang tadi, jadi sebab keselamatan kepada yang disumpai, siapa Allah, wa tablika, dan memberi bala siapa Allah kepadamu. Jadi kalau ada orang kita sumpai, maka sebab kita menyumpai itu Allah beri orang tadi keselamatan, dan bala tadi Allah pindah kepada yang menyumpai tadi. Nah, kalau ada orang bangkrut kita syukurkan misalnya, atau ada orang melakukan maksiat kita caci maki, maka sebab kita mencaci maki atau menggosip orang yang maksiat tadi, dosanya diampuni oleh Allah, dan afat daripada maksiat itu akan mengenai orang yang mencaci maki tadi. Hanya hati-hati. Itu yang dikatakan sok suci itu. Bukan sok suci itu nyuruh orang sabar, bukan, itu namanya dakwah. Marilah kita bersabar, itu bukan sok suci, itu dakwah namanya. Yang dikatakan sok suci itu apa? Ngomongin kesalahan orang lain seolah-olah yang ngomong itu tidak ada salahnya. Itu yang dikatakan sok suci. Kata Nabi, orang yang model begitu, sabab dia membicarakan atau menyumpai saudaranya tadi dihindarkan dari bala, diampuni dosanya, sementara afat dari perbuatan maksiat tadi itu ditibakan kepada yang ngomong. Biasanya orang yang banyak omong tuh sakaratul mautnya sulit. Takutlah kamu antu ayyara, kepada hendak menghina-hina kamu musliman, kepada orang Islam, bizambin, sebat dosanya muslim tadi itu, waqa'a, maka sampai di dalam dosa tadi. Orang yang dicoba oleh Allah dengan maksiat itu cobaan, ya, musibah itu. Ya, orang ketangkap lagi judi, itu musibah. Jangan dihina, jangan diketawakan, didoakan yang baik. Ya. Atau ketangkap lagi maling, itu musibah. Atau ketangkap lagi yang lain. Ya. Fa'innaman, maka sesungguhnya orang ghayara, yang menghina-hina siapa orang musliman kepada orang Islam, bizambin, sebab dosanya, lam yamut, maka tidak akan mati siapa orang, hatta yubtaliyabi, hingga dirasakan, dicobakan siapa man bihi, dengan zambun. Nah, kita kadang-kadang ada orang melakukan perbuatan buruk, lalu kita hina-hina dia, maka perbuatan buruk itu akan menimpa kita sebelum kematian. Minimal difitnah lah, ya. Ada orang berzina, kita omongin, zina begini-begini, kita omongin, semua orang jadi tahu. Padahal orang itu kalau berzina sembunyi-sembunyi, tidak boleh diberitahu, ditutup. Hanya dihubungi yang berkepentingan aja, jangan sampai aib itu menyebar ke masyarakat. Nah, siapa orang yang suka menyebar aib orang, dia tidak akan mati, kata Nabi, sehingga dia akan merasakan aib yang sama. Minimal difitnah. Mau mati kena fitnah dulu. Nah, hati-hati. Jadi kalau ada saudara kita diuji oleh Allah dengan maksiat, jalan terbaik apa? Kita doakan, kita nasihati, kita doakan. Jangan dihina-hina, jangan digosipkan, apalagi ditambah-tambahi. Ya. Salahnya cuma satu, dibikin 2, 3 gitu. Maka Indonesia ini banyak acara-acara gosip itu.
Bahkan di televisi ada ya, gosip selebrita. Ya, itu pengundang azab itu. Pengundang energi negatif itu. Karena apa? Dosa yang paling besar itu gosip, ghibah. Ya, kalau kita menghibah orang maling, dosanya sama dengan maling. Menghibah orang zina, dosanya sama dengan zina. Menghibah orang begini, dosanya sama. Dan dosa ghibah itu tidak diampuni oleh Allah sebelum minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Gimana kalau kita menghibah pejabat? Ya kan, yang belum tentu. Kita belum kenal dengan dia, kita ghibah aja dia. Nah, itu minta maafnya kapan? Kadang kenal enggak, ngerti enggak, hanya dengar-dengar doang terus kita ghibah, kita caci maki, terus nanti minta maafnya kemana? Itu repot itu urusannya. Jadi barang siapa yang menghina-hina seseorang disebabkan karena orang itu melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil atau mendatangkan ajal kepada orang itu hatta yubataliyabi, hingga dia rasakan apa yang dia hina-hina tadi. Kita ngomong orang korupsi misalnya, tuh maling itu, maling duit rakyat misalnya. Kita omongin aja, duduk sana ngomong begitu, maka orang itu tidak akan mati-mati dia sebelum dia melakukan dosa yang sama, atau minimal difitnah maling duit rakyat, baru mati. Jadi dia biar tahu rasanya bagaimana dibilang seperti itu. Wa alaika bitafrighi anil makrubina, wa alaika, dan tetaplah kamu bitafriji, kepada menghilangkan susah, anil makrubina, kepada orang-orang yang sedang susah. Ya. Ini perbuatan yang mulia, orang susah kita hilangkan susahnya, kita bantu. Wa qada'i hawajil muhtajina, dan mendatangkan hajatnya orang-orang yang punya hajat. Nah, kalau kita mampu, kita tahu banget tetangga kita tuh kepengen ayam kepret misalnya. Kita tahu nih anak-anaknya minta sama ibunya, "Bu, beli ayam kepret." Kata ibunya nggak punya duit, nah jadi kalau punya duit baru dibeli. Kita dengar ini. Namanya anak kecil disebut terus diwiritin ayam kepret misalnya. Kita dengar, kita beli ayam kepret, kita penuhi hajatnya. Begitulah spekulasi kalau hajat kita ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cepat itu. Ya. Jangan malah kita iming-iming tetangga. Ya. Masa enak-enak tetangganya nggak dibagi, dikirimin baunya doang.